ada Bintan, ada Kalista, ada Destiana, ada Veida, ada Fikri, ada Nopal, ada Hasna, ada Helmi. Hormat, ketua OSIS. Ada Magista. Magista siapa? Noor ya? Ada Magista, ada Malik. Ada Maulia, ada Raja, ada Ririn, ada Koni. Udah banyak, udah rame. Ada Izar, ada Jame, ada Zida, ada Isbik. Mantap. BTW, aku di sini nggak sendirian. Ada partner MC, kan kemarin guru tuh cowok. Kalau cowok pasti kalian bosen lah ya. Masa MC-nya cowok terus. Sekarang nih yang nemenin aku cewek. Ada siapa nih? Boleh kenalin dirinya? Halo, halo. MC. Lupa di on. Nah. Halo teman-teman, kakak-kakak, adik-adik. Kenalin aku Amalia, biasa dipanggil Lia dari angkatan 5 atau Lucretia Hugo Queen. Sekarang kita mau ngapain, Kak? Iya. Kita hari ini mau bahas apa? Iya ya. Li, aku kayak pusing gitu, Li. Apa ya? Kenapa kok pusing? Gak tahu nih. Aduh. Halo, Kak Anas. Kak Anas. Kak. Kenapa ya tadi ya? Loh, kamu siapa? Hah? Aku Anis. Anis? Iya. Bisa sampai sini? Nggak tahu. Tadi pusing, tiba-tiba bangun udah di sini. Lah, Kak Anas mana? Anas siapa? Nggak kenal Anas. Anas siapa? Lah, aku Lia. Oh, Kak Lia. Kita mau ngapain, Kakak? Lia. Kita mau membahas tentang, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama kakak-kakak yang pastinya udah expert lah di perkuliahan mereka tentang organisasi yang diikuti oleh mereka. Nah, kamu mau nemenin aku nggak, Nis? Boleh. Siapa sih Anas? Anas siapa? Nggak kenal Anas. Nggak ada nama Anas, Anis. Anis tahu aku manggilnya. Izar sembarangan, nggak ada Anas. Nggak kenal Anas ya. Bicaranya ada siapa tuh, Kak Lia? Jadi yang pertama pembicaranya itu ada Kak Eka Nidaul Hasanah. Halo Kak Eka. Mana nih Kak Eka? Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kalian pasti belum tahu kan ya, siapa itu Kak Eka? Aku mau ngenalin sedikit nih, Kak Eka itu siapa. Jadi Kak Eka ini asalnya dari Gresik, Jawa Timur, dan sekarang menjadi mahasiswa psikologi di Universitas Airlangga. Nah, dia dari angkatan 1 dan di kuliah itu sudah mengikuti berbagai organisasi. Apa aja tuh? Aku bacain ya. Yang pertama, dia menjadi sekretaris Departemen Kemuslimahan di Seksi Kerohanian Islam Fakultas Psikologi, menjadi staf bidang pengoptimalan sumber daya mahasiswa di Dewan Laksana Galuh Chandra Kirana Airlangga, menjadi staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Badan Eksekutif Mahasiswa Unair. Dan pasti ada banyak lagi. Mungkin itu dulu. Terus Nis, ada lagi nggak pembicaranya? Iya, aku baru dikenalin tadi. Yang kedua ada Kak Farhan Hikmatullah Daulay. Halo Kak Farhan. Kak Farhan mana nih? Kak Farhan. Halo Anis. Host, dipin dong Kak Eka sama Kak Farhan. Apa? Ini minta hostnya tolong dipin. Halo Kak Farhan. Halo. Kak Eka juga dipin ya. Oke.
Ini aku bacain CV-nya Kak Farhan dulu ya. Boleh Anis, boleh. Oke, ini namanya Kakak Farhan Hikmatullah Daulay. Nah, Kak Farhan ini lahir di Jakarta 22 Juni 2001. Jenis kelaminnya apa, Kak? Laki-laki ya? Iya, laki-laki. Laki-laki. Terus Mas Farhan nih kuliah di Internet Engineering Teknologi Universitas Gadjah Mada. Tahu nggak apa tuh kalian? Bahasa Indonesianya. Rekayasa internet. Ya, teknik rekayasa internet. Nah, ini pengalaman Kak Farhan di universitas ya. Kak Farhan itu leader of keluarga mahasiswa teknik elektro dan informatika 2021. Jadi ketua keluarga mahasiswa teknik elektro dan informatika UGM sekarang. Keren nggak tuh? GG. Keren banget lah ya. Kita mau bincang-bincang tentang apa nih kalian? Tentang kampus life, yaitu kegiatan akademik di kampus kita. Oh, di kampus. Yuk, Aku juga di TK ikut organisasi loh. emang Anis ikut apa? Aku ikut HTI, HTI. Apa tuh? Spill. himpunan TK Indonesia. Oh alah, kamu tuh masih TK. Ya, aku di TK Bayangkara. TK Bayangkara. Nah, Iya. kalau boleh tahu Anis tuh jadi apa di situ? Aku jadi sekretaris. Jadi di TK itu aku buat proposal, ADART, undang-undang gitu. Pasti sibuk banget ya. Perasaan aku tuh pas TK tuh cuman mainan sepeda, terus aku roda belakangnya tuh aku kasih botol ali-ali gitu biar kayak knalpot gitu. Kok kamu sudah berkemajuan sih? Gimana Indonesia mau maju? Anak TK masih main sepeda. Ya itu tandanya masih melestarikan budaya dari ayah-ayahnya, kan biasanya diajarin ayah kayak gitu. Gak boleh, kita harus kritis. Kalau kita TK itu usia kita untuk mengkritik pemerintah. Mengkritik? Emang kamu udah bisa? Anak TK ya udah Bisa. macam-macam. Mending kita tanya-tanya kakak-kakaknya aja yang lebih berpengalaman. Ya, nih. Ini nggak ada Anas. Nggak ada namanya Anas. Ini soto ini ya. Aku mau nanya ke Kak Farhan dulu nih. Kak Farhan kan dulu sekolah di ICP ya. Aku juga mau masuk ke ICP. Keren. Bentar, aku minum dulu. Lah, kamu minum apa nih? Extra jos. Loh, Anis sudah keluar Seger. suaranya. Ya. Nggak jelas sih, kali ya nggak jelas. Mau nanya ke Kak Farhan ya. Kak Farhan, dulu waktu di ICP tuh ikut organisasi nggak sih? Ikut organisasi apa aja tuh? Anis suaranya jadi tua banget ya. Masa? Iya. Aku jadi bagian dari Dewan Ambalan. Nah, terus aku juga ikut Paskibra. Nah, selain itu juga organisasi cuma itu sih. Cuma ada satu lagi panitiaan. Aku ikut panitia Inception juga dulu. Itu aja sih Anis. Oh, Kak Farhan ikut Paskibra ya? Jelek tahu Kak Paskibra. Kakaknya Anis kan juga ikut Paskibra, Nis. Gak jelas itu ekskul kok jalan-jalan. Ternyata lumayan banyak ya itu Kak Farhan tuh ikut organisasinya.
Sekarang aku mau tanya nih ke Kak Eka. Halo Kak Eka. Halo. Sebelumnya maaf banget nih, kameranya nggak bisa. Kenapa ya? Jaringanku kali ya yang jelek. Oh, Ini wajahku nggak muncul kan? enggak. Cuman background dong. Background doang. Background aja. Nggak tahu kenapa ini kameranya yang nggak canggih nih. Iya, apa Kak Lia? Kak Lia. Nah, aku kepo banget nih. Dulu pas di ICP tuh Kak Eka ikut organisasi apa aja? Bolehlah Waduh, dikasih pas tahu. di ICP ya? Di ICP aku siswa culun. Nggak, nggak begitu berorganisasi di ICP. Cuma pernah ikut itu yang pramuka Dewan Ambalan. Itu aku ikut opreknya, keterima masuk deh. Jadi kerani, tahu kan kerani apa? Ini Pak Kak, Ayo yang Kerani. bolos-bolos pramuka nih, nggak tahu kerani jangan-jangan. Masa jadi kera Kak? Jadi kera. Aku bukan anak pramuka. Jadi tidak. Apalagi ya, cuma itu. Oh iya, aku juga di MPS dulu namanya MPK, jadi belum jadi MPS dulu, MPK. Di MPK itu di bagian apa ya, kayak humas gitu deh. Udah, cuma itu aja. Culun, bener-bener culun di CP, nggak kenal siapa-siapa. Yang penting kan sekarangnya ya Kak. Gila. Ini ada Sekarang juga belum apa-apa. sangat merendah. Ini Kak Farhan. Ini mah Farhan TK sebelah. TK sebelah. Kok ada Ngapain kamu anak di kecil sini? lagi? Ada Anis. Ngapain Anis di sini? Ini siapa namanya ya? Firhan ya? Firhan. Oh. Ini Kamu aku salah ngapain? lihat. Kemarin aku nggak ikut tawuran. Aku mau nanya ke Firhan. Firhan kan sekarang habis lulus TK kan langsung ke UGM ya? Iya, aku habis lulus TK langsung Axel langsung Axel ke UGM gitu Anis. Oh, aku juga mau. Aku mau nanya nih, Jalan-jalan. perbedaan organisasi selama di sekolah dan di universitas itu apa sih, Kak? Gimana Anis? Perbedaan organisasi di TK sama universitas. Oh alah. Bedanya sebenarnya banyak banget sih Anis. Jadi di enaknya di universitas gitu teman-teman bisa lebih bebas. Jadi kan kalau di SMA kan kayak teman-teman masih mencoba untuk belajar nih. Mencoba untuk berorganisasi tapi masih terikat sama sekolah. Jadi kayak teman-teman masih dibimbing sama guru-guru, bagaimana cara organisasinya, jadi seperti itu. Nah, kalau di universitas nanti, nah teman-teman jadi lebih free. Jadi teman-teman kayak benar-benar dikasih kebebasan buat mengatur segala yang ada di organisasi tersebut. Itu Anis. Nah, jadi nanti di organisasi itu teman-teman nggak selamanya kayak dibimbing dosen, kayak dibimbing guru gitu. Itu enggak teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar nanti bareng-bareng sama yang lainnya, sama teman-teman seorganisasinya, ngebangun organisasi itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi gitu. Gitu Anis. Ternyata lumayan banyak ya Kak perbedaannya yang antara di TK sama UGM. Nah, aku mau tanya ke Kak Eka nih.
Apa tuh? Kalau buat Kak Eka sendiri, menurut pengalaman organisasinya nih, apa aja sih perbedaannya organisasi di ICP sama di kuliah? Terus pernah nggak ngerasain culture shock pas pertama kali ikut organisasi di kuliah lah gitu? Iya, iya. Jadi benar banget tadi kata Kak Farhan ya, kita kalau di UNIF bebas gitu. Jadi mahasiswa yang merdeka, milih apa aja terserah, organisasi ikut apa aja juga terserah ya. Nah, kalau perbedaan yang paling mencolok kayaknya kalau di sekolah biasanya tuh cuma ada beberapa aja gitu. Cuma ada beberapa aja organisasi dan itu pun halo cek, aduh sorry ke unmute. Iya, jadi perbedaannya kalau di UNIF lebih banyak macam organisasinya, kompleks banget. Soalnya pernah dengar istilah ini nggak, kayak apa ya, universitas tuh kayak miniaturnya negara gitu kan. Nah, jadi ada banyak banget macamnya, mulai dari yang internal maupun eksternal. Nggak hanya yang di kampus, lingkup kampus aja gitu kan. Di lingkup eksternal pun ada banyak organisasi. Terus kalau biasanya kalau di internal kampus itu sistemnya hierarkis gitu kan. Misalnya mulai dari, kalau di UNER sendiri nih contohnya, mulai dari MPS tuh kok MPS, MPK, MPM di UNIF tuh kayak MPS-nya di sekolah gitu. Intinya yang paling tinggi itu MPS, Majelis Permusyawaratan. Nah, ada lagi yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada lagi yang namanya DLM kayak gitu. Jadi tiap UNIF juga berbeda-beda gitu kan penyebutan. Tapi yang tahu emang kalau internal kampus itu biasanya sistemnya hierarkis. Tapi kalau yang eksternal kampus itu yang kayak sejajar gitu, nggak sistem hierarkis. Itu sih perbedaannya yang paling mencolok. Nah, terus kalau misal ditanya ada nggak sih culture shock gitu kan? Pastinya kalau aku sendiri yang ngalaminnya itu ada. Jadi benar-benar dari siswa terus berubah jadi statusnya mahasiswa, dan di kampus tuh kayak yang nggak kenal apa-apa gitu kan, nggak ada kakak kelas, nggak ada kakak tingkat. Kita benar-benar dilepas di perkuliahan, terus yang masuk UNER pun cuma 3 orang kan waktu itu pun beda-beda fakultas, jadi kayak benar-benar sendirian di fakultas psikologi nih aku. Waktu itu ya udah deh, akhirnya mencoba beradaptasi. Kan ada tuh yang namanya ospek atau osjur atau apapun itulah istilahnya ya. Itu kita di situ benar-benar belajar sih, diajarin kakak-kakak tingkat buat mengenal dunia kampus yang sesungguhnya. Nah, mulai dari situ kayak ada rasa penasaran aja gitu, penasaran organisasi di kampus kayak gimana sih gitu kan. Ya udah akhirnya mencoba beberapa kali ikut ini open recruitment kepanitiaan maupun organisasi. Dan tahu nggak sih, waktu awal maba dulu aku ikut semua, aku ikutin semua, daftar ketolak semuanya kan. So, nyelkit nggak sih? Ketolak semua. Jadi kayak ada culture shock gitu, loh aku ketolak, nggak ada satu yang terima waktu itu gitu kan. Kenapa nih, emang aku nggak aktif banget apa ya di ICP dulu, apa aku nggak punya pengalaman di ICP dulu, kayak minder banget gitu. Nah, untungnya bener-bener untung banget aku di Fakultas Psikologi, jadi bener-bener temen dan cutting itu care banget, kayak memotivasi buat ikut lagi gitu. Jadi bener-bener shocknya di situ, kenapa sih kok aku ketolak semuanya. Itu
hampir ada 8 kepanitiaan atau 8 organisasi yang aku daftar, semuanya ketolak. Bayangin. Gitu ya. Jadi ya shocknya di situ sih. Tapi untungnya aku bisa mengatasinya berkat lingkungan dan teman-teman aku yang suportif. Iya, gitu. Itu aja sih menurutku kalau culture shock-nya. Iya. Oke. Kelebihan. Jadi culture shock-nya nggak terlalu lama juga ya Mbak ngerasanya. Ini bentar udah Nggak bentar biasa sih. Nggak bentar sebenarnya. Sempat vakum 3 bulan waktu itu, kayak habis pengumuman ketolak lagi, terus udah hampir putus asa, udahlah nggak organisasi, aku mau fokus akademik aja, sok-sokan gitu kan, biar berprestasi gitu, sok-sokan fokus akademik aja, padahal itu aslinya kayak kenapa sih, tapi waktu sih kayak kenapa aku ketolak? Apa karena aku pas waktu interview itu jawabnya ngawur, asal-asalan gitu ya. Pokoknya kalau sedikit tips nih, kalau interview di univ, oprek apapun itu, kalian jawab apa adanya, sejujurnya, benar-benar apa yang ada di diri kalian, jangan mengada-ada gitu aja sih. Itu tips dari aku yang beberapa kali ketolak oprek. Oke. Terus waktu Gitu, vakum 3 bulan itu akhirnya ya udah, akhirnya mencoba daftar lagi, keterima satu organisasi, dan mulai dari organisasi itu kita berkembang jadi ya kayak sekarang gini, sampai nolak-nolak organisasi sekarang ya. Jadi gitu, Mas Anas atau Mbak Anis nih? Mbak Anis. Mbak Anis. Iya gitu deh. Ih, keren. Aku juga mau ikut banyak organisasi ya nanti. Ikut HTI lagi ya. Sekarang aku mau nanya ke Mas Farhan nih, Mas. Sebelum aku daftar banyak organisasi, aku mau nanya Mas Farhan. Apa ya? Keuntungan ikut organisasi gitu apa sih, Mas? Kayak gabut. Sebenarnya nggak ada ruginya sih. Jujur kalau aku bilang secara langsung tuh nggak ada ruginya. Emang banyak banget sih keuntungannya. Jadi walaupun ada kerugian sekalipun, kerugiannya itu nggak sebanding banget sama keuntungan yang didapat gitu. Nah, jadi ada yang kurasain di awal tuh, keuntungan yang paling kerasa di awal tuh soal ini sih, teman. Jadi kayak banyak kenalan, jadi kayak temennya jadi banyak. Kan waktu kuliah tuh biasanya cuma sejurusan, di kelas kan cuma sejurusan kan. Nah, cara kita biar kenal jurusan lain tuh itu salah satunya bisa dari organisasi. Nanti teman-teman kalau ikut organisasi bisa bisa jadi punya teman di fakultas lain, di jurusan lain, atau bahkan kalau organisasi eksternal, teman-teman bisa punya teman di universitas lain gitu. Itu emang, jadi banyak orang bilang kalau relasi itu penting, dan itu benar teman-teman. Jadi dengan adanya relasi ini, teman-teman juga nanti ke depannya enak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada proyek sesuatu, nah nanti teman-teman juga, gambar nih. Nah, teman-teman kan jurusannya sosum nih, tapi butuh anak arsitek. Nah, kan teman-teman dari organisasi ini misalkan, wah, dari organisasi ini aku punya teman dari arsitek nih, aku minta tolong dia gitu. Nah, jadi emang kedepannya itu bakal dibutuhin banget yang teman-teman nggak sangka-sangka, ternyata emang bisa jadi feedback buat teman-teman sendiri gitu. Nah, selain itu, ini yang menurutku
hebat. Jadi ini adalah sesuatu yang nggak bisa didapetin gitu aja dan emang harus dilakukan, yaitu experience, pengalaman. Nah, jadi dengan ikut organisasi, teman-teman bisa dapat pengalaman. Karena ada yang bilang kalau experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Nah, jadi dengan adanya pengalaman, nanti teman-teman bisa belajar buat kedepannya tuh kalau ada sesuatu yang teman-teman alamin tuh, oh aku udah pernah ngelakuin ini. Nah, gitu teman-teman. Itu menurutku itu juga sesuatu yang sangat hebat sih, yang nggak disangka-sangka bisa membuat kita lebih berkembang semakin hari gitu teman-teman. Selain itu juga enaknya di organisasi nih, teman-teman belajar buat memecahkan suatu masalah, belajar untuk mengelola sebuah acara atau event. Nah, jadi teman-teman ketika berorganisasi, nanti kan muncul tuh masalah-masalah yang timbul ketika teman-teman sedang mengadakan kegiatan atau teman-teman menjalankan program kerja. Nah, nantinya dari masalah-masalah yang muncul, teman-teman juga jadi brainstorming. Teman-teman jadi ya mempekerjakan otak teman-teman menjadi lebih dan lebih lagi. Nah, nantinya dengan hal-hal seperti itu teman-teman kerja jadi lebih enak. Jadi misalkan teman-teman nemuin masalah yang sama di dunia kerja nanti. Oh, ini aku udah pernah nih nemu masalah kayak gini. Dulu kayak gini kurang efektif. Berarti sekarang aku harus kayak gini. Nah, jadi teman-teman kayak selalu belajar dan selalu belajar dan selalu belajar itu sih. Nah, satu lagi menurutku satu lagi tuh ada, kalau berorganisasi itu teman-teman bisa belajar untuk berkomunikasi. Jadi teman-teman enak nih, misalkan nanti teman-teman punya teman di organisasi itu, teman-teman kan pasti kalau mau mengelola sesuatu kan teman-teman komunikasi. Nah, jadi teman-teman bisa bergaul dengan lebih bebas. Jadi teman-teman kayak berkomunikasi dengan culture yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda setiap harinya. Jadi gitu teman-teman. Nah, nantinya teman-teman juga dengan hal-hal seperti itu bisa mengerti ke depannya, jadi lebih, oh orang kayak gini nggak bisa kayak gini. Nah, nggak bisa. Jadi orang yang misalkan nih ternyata nggak disangka-sangka kita nemu orang yang kalau dibercandain dikit dia jadi kayak nggak suka gitu. Nah, itu teman-teman nanti jangan kaget kalau nemu-nemu kayak gitu. Jadi emang orang-orang tuh beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mengerti orang lain dan tahu caranya bersikap. Gitu. Itu sih Anis. Sangat bijak. Kok kayaknya enak banget sih Kak, punya relasi, kayaknya lebih gampang buat nge-gebet cewek. Iya, ini kata Mas Lutfi, dapat banyak pacar. Astagfirullah. Nggak boleh gitu Mas Lutfi. Kita kan nyari kenalan aja, relasi sama pengalaman. Biar speak-nya bagus gitu. Tapi ini Anis, Gimana? nggak disangka-sangka nanti suatu saat nanti bisa aja kan dia yang jadi itulah. Kan nggak ada yang tahu, ya nggak Lia? Betul, siapa tahu ternyata jodoh ya. Bisa aja tuh. Anis. Loh, ya gimana? Lagi suaranya. Kayaknya selain ada manfaat tuh ada efek buruk gak sih? Atau konsekuensi yang didapat gara-gara kita ikut organisasi? Iya tuh. Iya kan? Dari tadi Mas Farhan ngomong yang bagus-bagus terus. Ini kayaknya pencucian otak nih. Gak boleh. Sekarang mau nanya yang jelek-jeleknya ya? Iya, aku mau nanya ke Kak Eka lagi. Halo ya? Kak Eka. Halo. Merdu sekali.
Kalau menurut kakak tuh efek buruk atau konsekuensi yang didapat kakak gara-gara ikut organisasi banyak tuh apa kak? Efek buruk ya. Kalau ngomongin efek positif tadi udah banyak banget dijelasin sama Kak Farhan dan itu semuanya betul, 100% betul. Dan itu pun aku juga ngalamin efek positifnya gitu kan. Banyak relasi, terus bisa komunikasi, bisa bersikap kepada orang lain secara komunikasi interpersonalnya gitu. Nah, kalau efek buruk ada nggak sih dari organisasi efek buruk gitu kan? Nah, kalau efek buruk nih, kalau aku pribadi ngalaminnya ada satu hal terbesar efek buruk dari organisasi. Apa tuh? Ini kayaknya pengalamanku aja sih soalnya dari sedikit cerita ya dari UNAIR, Universitas Airlangga itu ada kampus yang namanya A, B, C, dan kampus lainnya. Jadi ABC itu benar-benar yang di Surabaya tapi jaraknya yang lumayan deket-deket tapi benar-benar berjarak gitu, harus pakai harus pakai transportasi, nggak bisa jalan kaki gitu kalau di UNER ABC-nya. Nah, dari situ kenapa efek buruknya aku ceritain dari situ karena ini benar-benar berdampak banget, apalagi aku yang merantau dari Gresik ke Surabaya. Emang sih deket tapi ya masih ngekos gitu kan, ngerantau, yang namanya anak rantau mah ya harus berhemat, tapi gara-gara kebanyakan ikut organisasi dan kepanitiaan akhirnya membludak deh ininya. Apa sih namanya, kayak terjerat masalah finansial yoi. Meskipun sebenarnya banyak banget dampak positifnya, tapi gara-gara satu efek buruk itu jadinya berdampak positif lagi. Kok bisa Kak? Gara-gara efek buruk kok berdampak positif lagi? Iya, karena kita akan belajar. Dari situ kita akan belajar gimana cara memanajemen uang. Nggak hanya memanajemen waktu di organisasi antara akademik dan organisasi dan lain-lain. Memanajemen waktu itu benar-benar penting ya kalau kamu pengen jadi aktivis. Nah, dari situ, dari efek buruk tadi, masalah finansial, kita juga jadi belajar kan gimana cara memanajemen peruangan gitu. Nah, gara-gara kampus UNER ABC yang pusat kegiatan mahasiswanya itu di kampus C, di rektorat, dan aku kuliahnya di Fakultas Psikologi di kampus B, jadinya ya bolak-balik gitu kan, bolak-balik kampus C dan B gitu mulu, tiap hari, tiap malam kalau ada rapat internal, rapat koordinasi, rapat besar, rapat umum, dan lain-lain. Itu tiap malam harus bolak-balik kampus B dan C, jadinya ya cukup menguras uang. Soalnya di situ meskipun ada fasilitas bus UNAIR, namanya bus UNAIR, ada fasilitas bus itu, tapi itu kan ada jamnya ya, ada waktunya. Nah, kita yang organisasi nggak bisa kalau misalnya keburu dikejar waktu gitu, harus rapat jam sekian, kita harus nyampe di kampus C, sedangkan bus UNER-nya baru berangkat jam setelahnya, kan nggak bisa, kita harus nge-Grab, nge-Gojek. Bisa sih kalau misal kita bawa motor atau bawa mobil sendiri, tapi juga lumayan, bolak-balik itu bensin juga lumayan kan ya, jadi gitu deh. Itu benar-benar satu efek buruk yang aku rasain. Tapi dari efek buruk sih itu kita bisa ambil sisi positifnya juga. Kita bisa benar-benar pintar cara mengatur uang. Gitu Kak Lia dan Kak Anis. Walah, ya ampun. Tapi ini nggak sih Kak berpengaruh sama IP nggak sih Kak kalau sibuk organisasi gitu? Oh, kalau masalah IPK, IPS, nilai nih ya, nilai akademik. Jadi sempet tuh aku baca-baca kalau yang aktif organisasi itu bakal mempengaruhi nilai, bakal anjlok, terus bakal lulusnya lama gitu kan, lulusnya nggak normal dan lain-lain. Itu sih kalau kataku mitos ya, bukan sebenarnya nggak gitu juga gitu kan.
Nggak gitu juga, soalnya kita kalau aktif organisasi justru malah anak-anak yang aktif organisasi itu malah pinter banget ngatur waktu gitu. Pinter memanajemen waktu, dan kita akan mengasah keterampilan kita dalam menyusun skala prioritas dan pandai dalam mengatur waktu itu antara organisasi dan perkuliahan. Jadi nggak bakal ada tuh yang namanya alasan-alasan klasik, kamu nggak usah ikut organisasi, ntar nilaimu jeblok loh, anjlok loh, dan lain-lain. Jangan takut kayak gitu ya teman-teman. Soalnya itu mitos banget. Soalnya pinter-pinter kita aja untuk memanajemen waktunya bagaimana. Soalnya dari aku pribadi nggak ngefek, bener-bener nggak ngefek antara organisasi sama akademik, itu dua hal yang terpisah, nggak ada hubungannya gitu. Kalau dilihat dari sisi nilai ya, nilai akademik itu nggak berpengaruh. Soalnya dari aku yang baca dari beberapa jurnal juga, ini jurnal dari Universitas Lampung juga mengatakan bahwa hubungan antara keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan organisasi dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa itu sendiri itu berbanding negatif. Jadinya antara mahasiswa yang aktif dengan IPK jelek itu berbanding negatif. Dan antara mahasiswa yang aktif dengan IPK yang bagus, artinya IPK bagus itu berapa? Kalau misal ini di jurnal ini dikatakan 2,76 sampai kalau di jurnal ini dibilangnya ikut organisasi itu malah ngebantu nilai akademik loh, kok bisa gitu kan. Iya dong, kita di kelas malah jadi aktif dong, jadi mahasiswa yang aktif di kelas pun kayak jadi kritis gitu kan, kayak nanya-nanya ke dosen, atau biasanya kalau ikut organisasi juga bakal hubungan dengan dosen juga pasti baik gitu. Pasti dikenal gitu kan, dikenal sama dosen-dosen. Oh ini loh Kak Farhan yang ketua himanya gitu kan, ketua himpunannya ini loh Kak Farhan. Oh jadi semua dosen tahu dia. Oh itu loh Kak Farhan itu gitu. Jadi yang kayak gitu deh. Jadi benar-benar malah ngebantu, bukan malah ngejeblokin nilai kalau ikut organisasi kayak gitu. Kalau aku sendiri ngerasain kayak gitu. Soalnya dari semester 1 mulai maba sampai sekarang mau semester 6 itu alhamdulillahnya naik gitu, IPK-nya naik meskipun sedikit tapi tetap naik gitu, nggak pernah ada yang turun IPK-nya. Jadi ya membantu banget organisasi itu, kalau aku sendiri ngalaminnya kayak gitu. Aku setuju sih sama Mbak Eka. Kalau organisasi itu nggak mempengaruhi nilai akademik. Soalnya aku nggak ikut organisasi aja. Ya. Ini Anas apa Anis? Kok Ini IPK? Anis. Iya di TK aku pakai IPK. Di TK pakai IPK. Pakai. Iya. Ketinggalan zaman lah, jadul lah kali ya. Tadi kan Mbak Eka juga ngomongin yang penting kita bisa manajemen waktu yang baik. Nah, aku mau nanya ke Mas Farhan nih, Ketua Hima. Pasti kan sibuk tuh. Gimana sih cara manajemen waktu, membagi waktu antara organisasi, akademik, maupun refreshing gitu. Yang baik, ya bagus, biar seimbang. Aku mau cerita dikit. Aku dapat kata-kata ini dari Ustadz di CP, yaitu guru fisika kita, Ustadz bilang, karena waktu itu kan kita kelas 12 kan lagi kayak belajar. Nah, pokoknya belajar terus lah, pokoknya kelas 12 tuh benar-benar kita dikebut buat belajar terus. Nah, Ustadz Aziz juga ngingetin di situ. Beliau bilang, kalau kalian belajar, seimbangkan juga dengan waktu hiburan kalian. Nah, jadinya maksudnya itu ketika
kalian sibuk belajar, nah kalian juga harus memikirkan hal-hal sibuk. Jadi cara yang bisa dipakai itu dengan menentukan skala prioritas. Dan yang nggak aku sangka-sangka, ternyata hal itu kayak bener-bener bermanfaat banget kalau udah ditentuin. Jadi ketika teman-teman punya skala prioritas itu bisa membuat teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus didahulukan, apa yang harus teman-teman lakuin duluan. Kayak gitu pokoknya. Nah, gimana cara ngebagi skala prioritasnya? Ustaz Aziz bilang ada 4 tingkatan skala prioritas. Jadi yang pertama ini emang harus banget dilaksanain duluan, yaitu penting mendesak. Nah, jadi keperluan kayak ini tuh kayak bener-bener teman-teman tuh harus dilaksanain duluan. Jadi kayak misalkan teman-teman ini mau ujian. Nah, mau ujian kan ini penting. Dan ujiannya tuh besok, penting mendesak. Jadi teman-teman harus didahulukan nih belajar buat ujian. Tuh, itu yang pertama dari skala prioritasnya. Nah, lalu yang kedua itu tidak penting mendesak. Nah, hal-hal kayak yang tidak penting mendesak ini biasanya kalau teman-teman di organisasi, teman-teman bisa minta wakilin ke seseorang. Kayak misalkan teman-teman ada rapat internal, jadi antar anggota di dalam. Nah, nantinya tidak penting mendesak ini, teman-teman bisa minta wakilin, misalkan aku sebagai ketua, aku minta wakilin ke wakilku. Nah, jadi kayak minta tolong aja, tolong gantiin aku dulu, aku masih ada keperluan yang lain. Dahulukan yang penting mendesak daripada yang tidak penting mendesak. Nah, gitu. Ketiga penting tidak mendesak. Nah, penting tidak mendesak ini biasanya kayak keseharian. Jadi misalkan udah menetapkan nih tiap hari aku harus belajar matematika segini. Nah, itu kan penting, tapi kan tidak mendesak karena itu keseharian teman-teman. Nah, untuk hal itu teman-teman mungkin solusinya bisa reschedule. Jadi teman-teman bisa dilakukan yang setelahnya atau teman-teman bisa ya mengatur ulang lah kapan bisa melakukan hal itu. Nah, yang terakhir nih tingkatan yang keempat ada yang tidak penting, tidak mendesak. Nah, ini kayak tadi kayak hiburan-hiburan gitu. Tapi hal ini tetap dibutuhin. Jadi keempat ini emang harus diseimbangkan tersendiri. Nah, jadi yang tidak penting mendesak itu kayak misalkan teman-teman udah capek nih, terus pengen belajar. Nah, itu kan teman itu bisa ketika udah selesai semua urusan yang lain, nah teman-teman ini bisa ngelakuin, teman-teman bisa refreshing, bisa main game, atau misalkan ya sekadar sejam atau 15 menit, it's okay. Itu sih. Nah, dari hal itu aku mulai ngeliat nih, oh ternyata bisa nih, dan aku emang ketua baru sih, jadi kayak masih sibuk banget nyusun organisasi di dalam. Nah, bagaimana caranya biar aku bisa nyimbangin ke kuliah? Aku dengar dari temanku ada kata-kata hebat, korbankan waktumu bukan organisasimu. Nah, jadi ketika teman-teman ini punya waktu 24 jam nih. Nah, di waktu 24 jam ini banyak banget yang bisa teman-teman lakuin. Gitu. Jadi ketika teman-teman misalkan ada kuliah dan ada organisasi, misalkan teman-teman punya tugas nih, tugas kuliah, tapi teman-teman harus ikut rapat di organisasi dulu. Jadi bisa tuh teman-teman rapat dulu. Nanti mungkin jam tidur teman-teman agak dikurangin dulu. Nanti
ketika udah slow, teman-teman bisa gantilah jam tidurnya gitu. Misalkan teman-teman baru tidur 6 jam, nah nanti di hari Minggu 12 jam bisa tuh tidur hibernasi. Kayak Anas tuh tiap hari tidurnya 18 jam. Gitu sih Anas, Lia. Ya, aku tiap hari gitu sih, Mas. Jadi gitu nih, intinya tuh bikin skala prioritas. Udah ngerti kan? Nah, sekarang aku mau tanya ke Kak Eka lagi. Halo Kak Eka. Ya. Kak, kalau kuliah tuh pasti ketemu berbagai macam teman kan ya, dari berbagai daerah lah. Intinya tuh kompleks gitu. Nah, Iya, pastinya. menurut kakak tuh gimana tips bergaulnya? Apakah berteman dengan semuanya atau memilih teman biar nggak salah circle? Menurut kakak gimana? Dari apa ya, dari yang paling kecil aja deh di kelas gitu kan. Di kelas itu kan berarti sejurusan, sefakultas gitu. Apa kita harus pilih-pilih temen atau kita temenin semua? Sebenarnya kalau masalah temen itu kita temenin atau enggaknya itu terserah kalian. Tapi cek ya. Tapi kalau bisa itu semuanya ya kita temenin gitu, kita kenal, semuanya kita kenal, biar banyak teman kan, banyak temen juga banyak relasi, banyak koneksi dan memperluas jaringan gitu kan kalau banyak temen. Nah itu tuh kita bisa menjadi teman dari semua teman yang ada di kelas kita, itu kalau dari lingkup kecil. Nah tapi kalau misal di lingkup besar fakultas atau universitas gitu kan. Nah, halo, ya. Jadi kita bisa istilahnya nggak boleh nggak boleh memandang rendah orang lain karena orang itu manusia itu unik. Jadi kita manusia itu berkarakter beda-beda, kita masing-masing dari individu kita masing-masing itu kita bermacam-macam, berbagai jenis gitu kan, meskipun satu manusia gitu. Nah tapi untuk masalah nanti kita salah circle gitu kan, nah itu kita harus pandai-pandai dalam istilahnya mempersepsikan orang tersebut kepada kita, sikap mereka kepada kita bagaimana, kita harus nilai itu. Nah, tentunya kalau misal orang yang baik menyikapi kita baik, tentu harus membalasnya dengan sikap yang baik pula gitu kan. Nah, kalau kita takut terjerumus di circle-circle yang nggak kita inginkan, lah kita harus istilahnya mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut. Ini kelompoknya istilahnya cari tahu, kepo-kepo dulu, ini bagus atau enggak, organisasi ini bagus atau enggak bagi kita gitu kan. Kita misal liatin lah IG feeds-nya atau liatin webnya atau cari-cari tahu di teman lain atau kakak tingkat gitu kan. Nah, kalau udah kita cari tahu lebih mendalam organisasi ini bakal baik atau enggak buat kita, baru deh kita bisa mencoba untuk kalau ini baik ya udah kita coba untuk daftar dan masuk organisasi tersebut gitu kan. Nah, kalau misal buruk, nah itu nggak perlu yang kita harus menghindar yang kayak organisasi ini buruk, nggak usah masuk situ, nggak perlu banget memprovokatori orang lain, itu cukup untuk informasi diri kita sendiri aja kayak gitu. Nah jadi kalau misal yang secara personal itu kita dari semua teman, apalagi seangkatan, sejurusan, itu benar-benar itu keluarga kita gitu, keluarga baru kita di dunia kampus. Dan jangan sampai ada yang kayak
apa istilahnya musuh-musuhan gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Istilahnya kita baik kepada orang lain, entah orang lain itu bakal kayak gimana terhadap kita, usahakan semaksimal mungkin kalau kita bersikap baik kepada mereka kayak gitu. Jadi jangan khawatir apa istilahnya yang banget memilih-milih teman gitu, jangan deh. Kalau menurutku jangan, soalnya kalian bakal memasuki dunia kampus yang baru, yang berbagai macam jenis orang, itu malah jadi ngerugiin kalian sendiri kalau misal bener-bener pilih-pilih, malah jadi kayak apa ya, ngerasa mungkin ada kasus merasa kesepian atau merasa sendirian di kampus, itu kan gak enak banget ya. Nah, maka dari itu kesan pertama yang kalian harus sampein ke dunia baru, dunia kampus, itu harus benar-benar yang welcome, yang istilahnya friendly gitulah kepada semuanya. Mereka ada sikap enak ke kita gitu. Ya kayak gitu. Istilahnya intinya jangan pilih-pilih temen. Misal kalau misal temen itu emang jahat ke kita, ya udah cukup itu buat kita sendiri aja, jangan sampai menyebarkan yang negatif ke orang lain atau memprovokatori orang lain, apalagi kalau masalah organisasi kayak gitu. Gitu kita berarti nggak boleh milih-milih temen ya Kak selama di kuliah, berteman dengan semua, hindari perselisihan lah semaksimal mungkin. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand. Kalau mau bertanya langsung boleh raise hand, kalau malu boleh di kolom chat ya. Oke, gimana Lik? Oke, ini ada yang bertanya dari Eza, kakak Eza ya. Untuk Mas Farhan deh. Mas Farhan, dengarkan ya? Iya, Kak Anis, dengar. Oke, ini dari Eza, Kak Eza. Kak minta saran dong, menurut kakak masuk organisasi itu baiknya dari semester berapa ya Kak? Karena saya pernah dengar, katanya kalau masih semester 1 mending gak usah ikut organisasi dulu. Menurutku itu salah sih. Jadi gini sih teman-teman, emang sih di semester 1 teman-teman bakal beradaptasi dulu sama kehidupan kuliah. Kayak misal teman-teman jadi tahu gimana belajar di kuliah, gimana teman-teman ngelihat kehidupan di kuliah gitu teman-teman. Itu di semester 1 kerasa banget sih kayak gitu. Kayak teman-teman jadi mulai kenal sama orang-orang yang teman-teman nggak sangka gitu loh. Pokoknya gitu deh teman-teman, kayak bener-bener beradaptasi dulu di awal-awal. Tapi kalau mau ikut organisasi emang banyak dari semester 1 itu nggak apa-apa. Gitu. Atau kalau teman-teman emang masih kesulitan, jadi gini, teman-teman dilihat dulu, teman-teman muhasabah diri. Gitu. Teman-teman jadi kayak ngelihat diri teman-teman sendiri. Gimana nih teman-teman buat semester 1 misalkan seminggu pertama teman-teman udah bisa ngikutin atau teman-teman masih ada terkendala sesuatu. Ketika teman-teman udah beradaptasi dan udah bisa ngikutin, jadi teman-teman boleh nih langsung banget ikut organisasi. Karena kenapa aku sarankan di awal-awal? Karena nanti di semester 5, semester 6, semester 5 ke atas deh, itu teman-teman kayak nggak sempet buat organisasi lagi teman-teman. Jadi kayak kuliah teman-teman tuh udah bener titik yang teman-teman tiap hari ngeliatin laptop, kerjain tugas, dan itu atau mungkin itu di jurusanku doang, itu orang tahu di jurusan yang lain. Di jurusanku kayak gitu. Jadi
semester 5 itu bener-bener aku ngeliat kakak tingkatku tuh kayak bener-bener udah sibuk banget sama proyek-proyek karena ada mulai banyak tugas proyek yang bikin alat yang gitu-gitu. Nah jadi kayak memang harus maksimalkan di semester awal di mana teman-teman kayak masih belajar di dasar-dasar, teman-teman kayak masih kuliah tuh masih membahas hal-hal yang ada di dasar. Jadi gitu. Nah itu juga di semester awal itu enaknya teman-teman kayak masih muda gitu. Jadi teman-teman kayak banyak kakak yang bisa membimbing teman-teman. Semakin semakin banyak kita bisa belajar banyak hal dari mereka. Gitu. Jadi emang kusarankan di awal-awal udah ikut aja gitu. Dan sesuaikan sama passion kalian. Kalau kalian mau coba hal-hal baru itu juga boleh banget. Di kuliah itu bener-bener nggak ada yang membatasi kalian. Gitu. Jangan sampai ada yang membatasi kalian di perkuliahan. Jadi kalau kalian misalkan, aku mau ikut ini nih, misalkan gini nih, ada adik tingkatku, waktu itu sempat curhat, aku mau ikut UKM fotografi, tapi aku belum punya kamera, jadinya aku masih belum ikut, masih minder gitu. Terus aku bilang, kamu jangan minder karena teman seangkatanku dia sekarang ikut fotografi dan sampai sekarang dia belum punya kamera. Tapi nyatanya dia masih bisa berkarya, masih bisa buat ya melakukan ekskulnya sangat baiklah karena kuliahan itu nanti kakak-kakak tingkat di dalam UKM itu juga bakal membantu teman-teman. Nanti ada yang minjemin kamera atau saling pinjam kamera. Ya gitu deh pokoknya nanti kalau teman-teman mau melakukan sesuatu coba ikut aja terus tanya ke kakaknya kalau kayak mereka malah seneng bisa belajar bareng sama kalian gitu. Jadi saranku ikut aja di awal. Jangan minder karena nggak ada yang ngebatasin kalian untuk berkreasi dan berkembang. Gitu. Jadi harus muhasabah diri ya. Ya Mas ya. Muhasabah diri dulu sebelum masuk organisasi. Kita harus kenali diri dulu. Kita tuh di UNIF tuh mau ngapain sih tujuannya. Mungkin dari tujuan itu kita bisa jalan ke depannya akan kayak gimana. Oke, hebat sekali Kak Farhan. Ntar ada yang nanya lagi nih. Ambar, nggak penting. Akil, nah Akil aku mau nanya ke Mbak Eka ya, Mbak Eka ya. Iya, silakan. Oke. Mau tanya Kak, sisi gelap dari dunia kuliah tuh gimana ya, khususnya buat maba? Waduh, apakah ada semacam bullying gitu Kak, pernah dipukulin Kak? Kenapa suaraku mantul ya? Bentar. Tapi di sini jelas kok Mbak. Oh iya, ya udah aku lanjut ya. Jadi sisi gelap dari perkuliahan. Ada gelap terang ya. Gelap itu kalau malam, terang tuh kalau siang gitu guys. Nggak bercanda. Jadi kalau yang aku rasain di kuliah, apa karena aku di fakultas psikologi ya, jadi fine-fine aja gitu, nggak ada gelap-gelapnya, kayak siang terus. Tapi aku sempat dengar sih kalau dari fakultas sebelah, terutama, apalagi yang prodi politik itu ya, itu benar-benar kerasa banget ada budaya senioritas.
Nah, kalau univ lain aku nggak tahu, tapi kalau yang aku dengar dari temanku kayak gitu sih. Jadi nggak perlu kalian apa ya, nggak perlu takut dengan sisi gelap kuliah. Kalian bisa kok mengatasi itu, eh, apa ya istilahnya, cari teman-teman deket di jurusan yang bisa ngertiin kalian satu sama lain. Jadi kalian bisa curhat-curhat gitu kan. Jadi bisa ngatasin sisi gelap dari univ kalian itu bareng-bareng kayak gitu. Itu sih dari aku. Kayaknya kalau di psikologi nggak ada, dan apalagi organisasi nggak ada. Semuanya keluarga. Mungkin Kak Farhan ada pengalaman sisi gelap dari perkuliahan? Silakan. Ya Mas, dilihat dari mukanya nih kayaknya pernah bullying ya. Iya, aku dulu terbully sih waktu di organisasi. Enggak. Bercanda. Ini dia Anis sukanya bercanda terus nih. Mau jadi pelawak. Sisi gelap perkuliahan ya. Sisi gelap perkuliahan. Apa tadi pertanyaannya? Sisi Ya benar, sisi gelap dari dunia kuliah. Sisi gelapnya, bener tadi dibilang kayak sisi gelapnya kalau malam. Jadi memang teman-teman kalau di kuliah itu gini sih, enaknya gini aja berarti. Jadi teman-teman ini kan teman-teman di IC nih, yang kulturnya bener-bener kayak teman-teman Islami gitulah istilahnya gitu ya. Jadi teman-teman kayak jamaah bareng, ada tahfiz juga kayak gitu-gitu. Nah pokoknya, nah nanti di dunia perkuliahan itu teman-teman bakal ketemu, misalkan kalau yang UIN mungkin masih Islami ya, tapi aku akuin juga walaupun di UIN teman-teman juga bisa nemu hal-hal yang nggak teman-teman temuin di IC. Jadi kayak teman-teman misalkan tiba-tiba ketemu orang baru nih. Nah, teman-teman kayak mungkin ngerasa kalau dia itu seperti kalau dia tuh kayak beda banget ya pokoknya dari apa yang teman-teman bayangin selama ini kayak gitu mungkin. Nah, jadi kalau dari aku sendiri, jujur aku kalau dari sisi gelapnya itu dari orang-orangnya sih, karena nggak disangka-sangka teman-teman bakal nemu orang-orang yang ternyata ada orang yang kayak gini, ternyata ada orang yang kayak gini, dan di situ teman-teman harus bisa beradaptasi dari hal itu. Jadi kayak teman-teman cara ngatasinnya ya teman-teman tadi balik lagi kayak teman-teman tahu caranya bersikap, teman-teman kayak saling toleransi sesama gitu. Jadi teman-teman kayak yang tadi bilang kayaknya sih nggak ada, jangan membatasi pertemanan gitu. Tapi teman-teman tetap menjaga itu sih. Nah, sisi gelapnya tuh yang dibilang Kak Guru juga tuh, gelapnya adalah online. Ya memang online ini gelap. Pokoknya susah banget sih kuliah online ini. Dan ya itu juga termasuk sisi gelap menurutku. Setuju aku. Gitu sih Anas. Oke, makasih. Ini pertanyaan terakhir ya Kak Farhan, untuk Kak Farhan. Dijawab singkat padat saja. Kak Farhan mau tanya dong, kan aku jomblo, terus introvert, gak punya temen, gak disukai orang-orang. Apakah di dunia perkuliahan aku bisa dapat banyak teman bahkan jodoh? Yang nanya siapa namanya? Ya, skill. Keren namamu. Hebat. Anis ada nggak nih Anis tips-tipsnya? Aku belum sih Mas. Masih. Aku juga introvert soalnya. Oh, Anis kan temennya banyak. Lagi online gini susah cari teman. Belum pernah ketemu sama teman. Jadi di dunia perkuliahan itu yang tadi bilang nggak ada yang bisa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau punya banyak teman, ya teman-teman
tadi ikut itu secara nggak langsung teman-teman bakal dapat kenalan yang lagi kayak Kak Eka tuh yang organisasinya banyak. Aku yakin temannya Kak Eka pasti di mana-mana. Tiap jalan di kampus tuh ada orang lewat pasti Kak Eka kenal. Karena bener nggak Kak? Iya, benar-benar. Kan? Nah, apalagi jodoh yang nggak disangka-sangka juga kan, yang awalnya teman mungkin bisa jadi jodoh di suatu hari nanti. Itu ya hanya Allah yang tahu lah. Jadi teman-teman berdoa saja yang terbaik. Gitu sih dari aku. Jadi kalau kamu introvert, ya introvert nggak masalah sih sebenarnya. Kayak yang aku dengar Kak Eka juga introvert ya sih Kak? Iya, jangan alasan introvert ya, karena aku juga introvert nih. Jangan pakai alasan introvert buat cari teman. Gimana tuh Kak caranya Kak? Mungkin dari Kakak yang introvert ada tipsnya Kak? Ya, bener banget sih kata Kak Farhan tadi kan, jangan batasin diri. Nah, kalau kita maba baru masuk kuliah itu jangan takut-takut, jangan minder-minder banget. Nanti kalian nggak punya teman kalau terlalu minder. Jangan terlalu takut. Kita sama-sama manusia kok, kita sama-sama makan nasi kok, gitu kan. Kita bisa berteman loh. Apalagi nggak ada apa ya, ada kemungkinan juga buat berjodoh gitu kan. Jadi kalau mengaruhi itu, mengaruhi kalian bakal punya teman banyak atau sedikit gitu kan. Soalnya kalau aku sendiri yang aku pelajarin di psikologi, introvert tuh hanya istilahnya hanya kita bisa dapat energi, kita bisa mencharge energi kita, bisa dapat tenaga itu dari kita sendiri, dari kita yang apa ya suka keheningan itu kita dapat mencharge energi. Tapi kalau bertemu orang banyak itu kita akan menguras energi, itu kalau introvert sih. Jadi bedanya cuma di situ. Extrovert itu lebih kebalikannya. Kalau ketemu orang banyak, kita berkegiatan dengan orang-orang, itu bakal mencharge energi mereka yang introvert gitu. Jadi letak bedanya cuma di situnya doang gitu. Jadi nggak ada alasan ya buat introvert nggak punya teman. Aku introvert tapi punya teman banyak kok gitu. Salah satu jalannya tadi ya kata Kak Farhan tadi, bisa ikut organisasi, kalian bakal punya keluarga-keluarga baru. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kalian harus tetap percaya diri aja, nggak boleh mental breakdance, nggak boleh insecure, anxiety, dan lain-lain. Oke, karena waktu Q&A-nya udah selesai, pertanyaan teman-teman nanti dicatat dulu ya, ditampung, nanti akan dijawab di lain waktu. Terima kasih yang udah aktif bertanya. Nah, sekarang nih acara kita selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada pembicara, kepada Mas Jidan. Halo Mas Jidan. Ya, aman. Gimana penyerahan sertifikatnya? Langsung saja deh, boleh host. Mungkin Nah, boleh. Mbak Diva ya, share screen. Share screen. Nah, monggo Mas Jidan. ya terima kasih untuk yang pertama Mbak Eka Nida Ul Hasanah telah memberikan beberapa informasi kepada teman-teman yang nantinya akan lanjut ke jenjang perkuliahan. Berikut saya berikan sertifikat dari AKAP IAICP yang edisi ketiga.
Terima kasih banyak teman panitia akap dan semua peserta yang udah hadir. Sama-sama, Mbak. Ya, lanjut ke Mas Farhan. Ya, kami dari panitia akan memberikan sertifikat kepada Mas Farhan Hikmatullah Daulay karena telah memberikan ya banyak informasi tadi untuk teman-teman yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk berorganisasi atau menjalani kehidupan kampus yang nantinya akan mereka tempuh. Ya, silakan diterima Mas Farhan Hikmatullah Daulay, sertifikat akap YICP edisi ketiga. Iya, terima kasih dan terima kasih seluruh panitia yang sudah menjalankan acara yang sangat keren ini. Semangat. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber dan teman-teman. Saya kembalikan ke pembicara atau moderator. Terima kasih Mas Farhan, Mbak Eka, yang kita bisa ketemu nanti ya